Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Mbak Asto ingin men-spill, ingin memperkenalkan apa itu yang namanya senam aura buana. Ya. Jadi senam aura buana ini Mbak Asto dirikan sendiri pada tanggal 23 Desember 2001. Ya, ya 2001. Sebetulnya sebelumnya udah sering ya, udah sering Mbak Asto buat dan dicoba latihan sendiri, tapi eh, resminya ya itu 23 Desember 2001 karena bersamaan dengan eh, adanya beberapa peserta. Jadi mulai adanya peserta yang secara umum ya, secara banyak itu sempatlah latihan berapa setahun lebih lah gitu. Pesertanya sekitar 40 lebih ya waktu itu. Jadi senam aura buana ini hampir sama dengan senam yang lainnya, ya. Seperti senam-senam ini senam pernapasan ya, seperti senam apa namanya Satria Nusantara, ya, Kalimasada, Margaluyu, ya pokoknya yang berbasis senam pernapasan anaerobik ya. Jadi yang mungkin bagi yang belum tahu, senam ini menggabungkan antara apa namanya seni pernapasan ya, seni pernapasan dengan gerak. Ya. Jadi digabungkan antara gerak dan seni pernapasan. Gerakan sendiri itu sebetulnya ada 12 jurus inti ya. Jurus intinya itu ada 12, yaitu dari jurus pertama sampai jurus 12 itu basicnya ya setiap melakukan satu jurus itu ya 10 langkah. Nah 10 langkah ini satu napas. Jadi satu jurus itu 10 langkah, 10 hitungan, tapi satu napas. Ambil napas, jurus, ya kan, di apa, ditahan, nggak boleh bocor gitu. Sampai selesai 10 langkah itu baru dikeluarkan napasannya, napasnya itu ya. Nah karena ada 12 jurus, ya 10 kali 12 berarti 120 ya, 120 langkah. 120 langkah itu ya 12 napas. Tapi karena satu jurus itu 2 kali gitu ya. Nah, jurus 1 ya kan 10 langkah. Kemudian keduanya 10 langkah lagi. Jurus 1 masih tetap jurus 1 tapi langkah kedua itu 10. Berarti tadi 120 itu ya 240 gerakan ya. Gitu. Tapi ya tetap didahului dengan eh, sistemnya yaitu ya biasa berdoa ya. Sebelum mulai itu berdoa, lalu peregangan, ya. Peregangan pemanasan tuh, supaya otot-otot nggak kaget gitu, siap, lentur. Kemudian baru latihan, enggak, meditasi ya. Meditasi pernapasannya pun agak berbeda ya. Jadi bahasa tuh agak berbeda dengan yang lain, baik cara duduk maupun sistem pernapasannya itu, metodenya. Jadi nanti diperagakan oleh Mbak Asto lah, bagaimana sistem nafas dalam meditasi dalam senam aura buana ini. Senam aura buana itu ya sauna, bukan mandi sauna ya. Nah terus udah itu baru setelah meditasi itu pernapasan baru latihan inti ya. Latihan inti tadinya 12 tapi karena memang agak terlalu lama ya, terlalu panjang, dan itu
eh, hampir ada yang hampir sama lah ya. Gerakan-gerakan itu hampir sama. Jadi bakso pangkasnya jadi 10 gerakan ya. Kemudian setelah selesai inti ya, jurus inti diteruskan dengan kalau bakso tuh ada ini ya, ada sinkronisasi. Karena kita habis latihan pernapasan ya kan, latihan jurus dengan sistem pernapasan, metode pernapasan itu, maka setelah latihan itu biasanya aura atau bioenergi, biolistrik, bioelektromagnet itu biasanya agak belum teratur ya, masih ada inilah apa nih, ya nggak teratur lah. Makanya diakhiri dengan apa nih, sinkronisasi energi, bioenergi ya. Sinkronisasi bioenergi itu untuk menstandarisasi, mensinkronkan, ya, menyeimbangkan energi-energi yang tadi habis dilatih itu dibentuk lagi supaya rapi. Kalau aura ya misalnya tambah apa namanya, tambah luas, lebih besar auranya dan tambah rapi bentuknya, ya, aura, sistem aura. Jadi auranya itu besar tapi rapi, bulat melingkupi tubuh kita tapi rapi, bulat, utuh, sempurna. Itulah gunanya sinkronisasi energi setelah latihan inti. Baru diakhiri dengan meditasi penutupan. Biasa meditasi penutupan ya seperti yang awal itu. Kemudian diakhiri dengan doa penutup, ya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk berlatih ya. Semoga kita sehat dan sebagainya. Dulu pada saat banyak peserta itu Mbak Asta tuh kalau buat latihan tuh 3 bulan ya, 3 bulan dievaluasi. Biasanya kita bukan di suatu tempat indoor dan sebagainya ya, tapi sauna itu lebih cenderung ke alam sebetulnya, ya, diusahakan ke alam. Kalau di Bogor ya misalnya kebun raya, ya, ke curug, ke mana, ke air terjun gitu ya. Jadi sambil rekreasi lah, ya. Jadi senam ini lengkap, ya. Senam fisik, gerak fisik ada, ya kan. Kemudian sistem pernapasannya dilatih. Nah, kemudian psikologis, ya, kejiwaan, psikis itu juga di treatment juga. Dengan cara apa? Tadabur alam. Kita ke alam terbuka, ya, latihan menyerap energi murni, energi bersih, oksigen yang bersih, ya kan? Tanpa polusi. Habis itu kita habis latihan, kita makan bersama, ya kan? Kalau di air terjun ya kita mandi bersama di air terjun itu ya. Sehingga memang diharapkan latihan ini efeknya berganda-ganda. Nah, hanya masalahnya Mbak Asto ini udah lama nggak latihan. Waktu itu kenapa nggak diteruskan gitu ya? Karena waktu itu Mbak Asto kerja di Jakarta. Jadi selaku pendiri, selaku instruktur, selaku yang meng-create pelatihan ini belum ada regenerasinya gitu. Ya karena kerja di Jakarta ya otomatis vakum. Vakum lama sekali karena kerjanya juga lama. Baru 3 tahun terakhir ini Mbak Asto banyak terasa sakit ya. Ya karena udah tua nih Mbak Asto, udah 65 ya. 65 tahun nih. Jadi banyaklah terasa penyakit karena memang udah nggak latihan lama banget. Ya jantung, ya paru-paru, pernapasan, banyak lah. Pinggang, ginjal, apa namanya, prostat, kandung kemih, ya, mah, usus, semua organ tuh udah mulai terasa. Nah, makanya Mbak Asta mencoba lagi untuk latihan sendiri di depan rumah, seminggu 2 kali. Alhamdulillah banyak perkembangan ya.
yang tadinya berat 55 ya, jadi 61. Itu normal ya, ideal ya. Karena tinggi bakso kan 164. Jadi normalnya 61 kilo. Jadi kalau yang misalnya gemuk, latihan senamnya Mbak Hasto ini bukannya berarti tambah berat badan lagi, enggak. Dia akan menormalisir. Yang kurus dinormalkan menjadi normal gitu ya. Yang gemuk dinormalkan menjadi ya normal. Jadi turun gitu. Berat badannya menurun, berkurang. Seperti itu ya sistemnya. Kemudian kemarin ada kolesterol, ada asam urat, ada apa, ada. Setelah latihan dicek lagi itu normal lagi tuh. Kolesterol normal, asam urat normal. Mah yang tadinya setiap bangun tidur tuh sakitnya setengah mati itu udah bagus ya. Bahkan udah berani minum kopi sehari 2 gelas ya sebagainya udah biasa. Nggak sakit nggak apa. Itu ya yang sebagai pengantar Mbak Asto sampaikan apa dan mengapanya itu senam aura buana yang Mbak Asto create ya. Nanti ini Mbak Asto hanya mengenalkan aja, memperkenalkan bagaimana sistem pelatihan di senam aura buana. Ya. Saya kira pengantar dari Mbak Asto itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya di kolom komentar lah kita diskusi. Ya. Nah, baik, gini ya. Jadi untuk sistem pelatihan di senam aura buana ini, Mbak Asto sudah menyusun agenda atau kurikulumnya standar operasional pelatihan itu. Jadi pertama kita berdoa pada Allah, pada Tuhan, pada ya sesuai dengan kepercayaan kita ya. Dan kita minta izin ya agar kita bisa berlatih hari itu senam aura buana dengan baik ya. Sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Kita minta kepada Allah, pada Tuhan supaya diberi kelancaran dalam senamnya dan diberi manfaat atas senam yang kita lakukan itu. Ya, kita berdoa gitu. Kemudian setelah berdoa kita peregangan. Ya. Peregangan itu ya biasalah kayak apa nih? Kayak kalau kita senam-senam umum gitu. Peregangan ya otot-otot kaki, otot tangan, otot bahu ya, buat kepala itu, buat leher, gitu kan. Ini hanya ini hanya sementara ya, apa namanya model aja ya. Pegangan biasanya lama, nggak hanya begini, kadang-kadang tinggi lah. Nah, ya. Nah, biasanya kaki itu memang peregangan ya, peregangan penting ya. Peregangan penting. Ini serba singkat ya. Kalau aslinya agak lama juga.
Ini biasanya 2 kali ya, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Karena ini contoh ya, sekali-sekali aja ya. Contoh peregangan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peregangan ya, bukan latihan ya. Apalagi ya, kaki kaki ini udah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wagapat manam Jepang langgar, wagapat manam Jepang langgar, wagapat manam Jepang langgar.
Ambil napas ya, ambil napas. Tahan bentar di perut, keluarin. Ambil napas. Tahan, keluarin. Ambil napas. Keluarin. Ya. Ambil napas. Tahan, keluarin. Ambil napas. Tahan, keluarin. Ambil napas. Tahan, keluarin cepat. Ya. Nah, gitu ya. Itu peregangan ya. Nanti kita ikuti dengan meditasi ya. Ya, udah peregangan ya. Ambil napas. Ambil napas. Tahan. Pelan-pelan. Ambil napas. 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 Pelan-pelan. Ya, sama. Ambil napas pelan-pelan. Ya. Setelah peregangan ya, ini udah peregangan, udah lemes nih, otot-otot kaki ya, kepala, leher, tangan, lengan, pinggul, pinggang udah lemes ya. Kita mulai dengan meditasi ya. Jadi meditasi itu, meditasi pernapasan itu, sebenarnya meditasi itu kan meditatif ya. Kita tenang, diam gitu. Nggak mikir apa-apa, nggak berpikir apa, itu konsentrasi kepada apa yang kita lakukan pada nafas. Ya. Nafas masuk, nafas tahan, nafas keluar. Jadi meditasi ini
seperti yang lain juga, ya. Sama lah, memang kadang-kadang ngadopsi juga tapi berbeda. Duduknya aja senam aura buana begini ya. Nih. Jadi ini apa namanya? Telapak kaki kiri dan kanan bertemu gitu. Ya. Kalau yang lain nggak begini ya. Kemudian kita juga tangan seperti ini, punggung lurus, pandangan lurus ke depan ya. Kalau baru mulai itu kita hitung sampai berapa ya? Sampai 6 lah, 6 atau 7. Jadi misalnya ambil napas gitu ya. Kita buka tangannya gini, menghadap ke atas ya, seperti ini. Lurus, ini lurus. Ya, ambil napas. Tahan ini langsung digenggam gini. Ya, gini. Genggam ke bawah. Jadi pernapasan itu jangan di dada ya. Di bawah perut. Di bawah perut sini. Tahannya. Ngedennya itu di bawah perut sini. Jadi jangan di dada ya. Kalau masih di dada keluarin, ambil lagi. Ya, jangan ditahan di dada sakit. Nanti segitiga sama sisi ya. Kalau ambil napas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, keluarin. Nah, pas saat keluarin itu ini dibuka ya. Tapi bukan menghadap ke atas lagi, menghadap ke bumi bawah gini. Gini. Ya, nih. Keluarin terus sampai 6 hitungan misalnya. Buka lagi, ambil napas. Tahan, tutup tangan. Tahan. Di perut ya, jangan di dada. Ingat di perut, jangan di dada. Kalau di dada keluarin dulu, mas, ambil napas lagi. Ya kan? Keluarin. Keluar. 3. Keluarin. Jadi hitungannya 1, ambil napas. 2, tahan napas. Ya kan? 3, keluarin. 1, ambil napas. 2, tahan. Ingat di perut, bawah pusar. 3, buka tangan, keluarin. 1, 2, tahan, tutup tangan. 3, buka, keluarin. 1, ambil napas. 2, tahan, tutup tangan. Tahan di perut. 3, buka, keluarin. 1, ambil napas. 2, tahan, tutup tangan. 3, buka, keluarin. 1, 2, 3, keluarin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu ya. Jadi meditasi pernapasan seperti itu ya. Ini sebisa mungkin. Ini serendah mungkin. Punggung lurus, tangan juga lurus ya. Kalau ambil napas ini di atas, ambil, tutup, tahan napas, keluarin, buka, keluarin pelan ya. Jadi kalau misalnya kuatnya 5 hitungan ya 5 hitungan, ambil napas 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup 1, 2, 3, 4, 5. Buka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ambil napas 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 gitu. Kalau udah kuat ya 10, 10, 10, 8, 8, 8 ya. Jadi segitiga sama sisi, itu penapasan segitiga sama sisi.
gunanya apa ini latihan-latihan pernapasan seperti ini? Yaitu untuk apa ya? Jadi kita biasanya kalau napas kan ya ambil napas, keluarin napas, ambil napas, keluarin napas ya. Jadi oksigen yang kita serap itu tidak pernah diberdayakan ya, tidak pernah didaya gunakan, tidak pernah dimaksimalkan ya sampai ke tingkat sel gitu ya. Nah, dengan sistem pernapasan segitiga ini sebetulnya ingin memaksimalkan ya atau mengefektifkan pernapasan kita. Latihan ya, namanya latihan, tidak setiap hari juga. Jadi oksigen yang kita hirup itu ya kan, misalnya 100% ya. Nah, kita tahan dipampatkan itu ya, sehingga dia akan mendorong si oksigen itu ke seluruh sel-sel tubuh kita. Jadi sampai ke tingkat sel ya. Oksigennya itu O2-nya itu sampai ke tingkat sel. Ya. Jadi bisa meregenerasi pertumbuhan sel-sel ya, yang mungkin yang udah mati, yang hancur, yang jelek, yang ya sel-sel abnormal dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sistem ini dia bisa mendorong sel-sel yang jahat, sel yang abnormal, yang sakit gitu, jadi kita dorong keluar. Ya itu harapannya ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh maksimal ya mungkin akan hasilnya baik. Tapi juga nggak instan ya. Nggak sekali latihan, langsung nggak juga. Ya. Penyakit aja datangnya kan nggak langsung kan. Penyakit itu kan datangnya sampai muncul ke permukaan tubuh kita, sampai ke ada gejalanya, ada stadium itu kan ada proses kan. Makanya ada stadium 1, 2, 3, 4, 5, itu kan karena proses, ya, karena waktu. Ya, sebelumnya belum ada stadium, ya. Stadium 0. Tapi udah ada tuh bibit-bibit penyakit tuh udah ada gitu kan. Oh, sama latihan juga gitu. Latihan harusnya sama dengan itu, ya. Dari 0 ya kan, ditambah supaya energi positif kita lebih dominan gitu. Menghalau energi negatif yang ada dalam tubuh kita gitu loh. Ya, itu fisik ya. Nah, kemudian psikologis ya. Itu akan meningkatkan ketenangan jiwa ya, ketenangan batin. Yang suka gelisah, emosional, labil, bad mood, moodnya tidak stabil ya, kadang senang, kadang susah, tiba-tiba gembira, tiba-tiba sedih gitu. Itu kalau latihan-latihan seperti ini ya mudah-mudahan bisa diredam ya, dinormalisir. Kemudian itu meningkatkan rasa ya, ini meditasi nih ya, meditasi, kita bicara meditasi ya, meningkatkan sensitivitas ya, sensitivitas karena kita ini bukan hanya tubuh fisik ya, tapi ada tubuh psikis. Tubuh kita tuh mengandung energi juga ya, energi listrik, energi magnet, ada gitu tuh ya, bioelektrik, bioelektromagnet ya kan, bioplasmik, bioeterik, ada semua nih kita ya. Makanya kita sering bicara aura. Aura itu kan medan elektromagnet ya, yang melingkupi objek-objek benda atau terutama benda hidup atau apa itu dia punya aura gitu ya, pertahanan tubuh non fisik ya, yang melingkupi sekitar tubuh manusia. Kayak bumi itu ada atmosfer ya kan, gitu. Nah, kalau atmosfer ozonnya itu itu kan mempengaruhi si bumi jadi sakit ya, jadi bencana macam-macam. Sama. Jadi kalau tubuh kita nih auranya jelek, auranya bocor, auranya tipis gitu, ya penyakit akan mudah. Ya. Sehingga dengan latihan-latihan pernapasan gini, bukan hanya meditasi ya, nanti latihan intinya juga kan pakai pernapasan juga tuh. Nah itu nanti meningkatkan ini daya sensitivitas, daya insting naluri itu kuat. Makanya
sering ada ditutup matanya ya, kalau udah sering latihan begini, kita bisa merasakan setiap benda yang ada di sekeliling kita gitu, ya, energinya, ya, pancaran energi, gelombang energi benda-benda ini bisa kita rasakan dengan telapak tangan kita ini antena ya, ini antena nih. Jadi ada apa? Ada cakra minor nih ya. Cakra kan ada 7 ya, cakra mahkota, ajna, ya kan, cakra jantung, cakra leher, cakra solar plexus, ya kan, cakra sek itu yang mayor ya, yang besar. Ada cakra-cakra kecil nih, ini cakra nih, ujung-ujung jari ini itu cakra, ini cakra. Ya. Jadi bisa merasakan energi benda apapun. Mata ditutup bisa merasakan warna, warna merah, warna kuning, warna hijau. Karena setiap warna juga memancarkan gelombang energi yang berbeda-beda. Nanti kalau kita sering latihan kita sensitif peka nih, ya, terhadap gelombang warna apa itu. Nanti kalau misalnya biru, oh ini biru gitu kan. Jadi ada kode-kode yang bisa kita pelajari. Ya. Jadi bukan bisa kita lihat batin kelihatan, bukan. Itu energi kok. Ya. Jadi cari benda hilang, nyari apa bisa jadinya. Jadi kayak dukun ya. Karena bukan dukun. Karena latihan ya. Nanti lihat di video-video Mbak Asto ada ya. Demonstrasi tutup mata untuk beberapa demo ya. Pelatihan. Begitu ya untuk pernapasan, meditasi pernapasan, dan bagaimana manfaatnya dari pernapasan itu ya, untuk kegunaan aplikasinya bagaimana. Makanya orang-orang tunanetra kadang-kadang dilatih seperti ini ya, dia jadi peka, tanpa dibantu orang lain dia bisa merasakan energi sekelilingnya. Ya, demikian ya. Kita lanjut setelah kita meditasi awal ya. Ya. Kita latihan intinya jurus. Latihan inti sauna itu ada 10 jurus ya. Jadi satu jurus itu 10 langkah. Jadi satu hitungan itu 10 langkah. Satu napas ya. Jadi ini dibuka seperti ini. Ya. Tangan begini. Nah ini kalau yang lain-lain kan begini ya. Gini gitu kan yang lain ya. Kalau sauna enggak, kita harus begini. Jadi nanti kembalinya begini. Nah, gerakan-gerakan ini ya akan menguatkan otot kita. Ya. Ini. Bayangin kalau kita 400 kali begini, ya kan? Setiap latihan. Ini kan jadi kuat, walaupun umur 65. Itu ya. Terus yang gemuk-gemuk, yang gelambir-gelambir itu, ya latihan inilah supaya mungkin nggak terlalu gemuk kan ya. Gitu ya. Latihan satu seperti ini, kaki dibuka, tangan direntangkan begini, terbuka ke atas, ya kan? Ya, satu, gini, dua, tiga, balik. Ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, gitu. Dan ini 10 langkah, yang gini ya. Ini kan hitungan satu, satu ya, dua, tiga, ya, sampai 10, baru keluarin napas pelan, napas keluar. Keluarin lihat sini ya napasnya ya. Merambat gitu pelan-pelan. Ya. Jadi kalau satu gitu ya. Ya, kalau satu berarti ambil napas panjang baru tahan tuh. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya, terus sampai 10 baru keluar napas. Itu jurus satu ya.
Jadi jurus 1 itu 10 langkah ya, tapi 1 napas. Tapi 2 kali ya. Nah, lagi ya. Tadi kan 1. Nah, sekarang yang kedua tapi jurus 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 ya. 10 keluarin. Ulang. Ya. Jadi jurus 1 ya 2 kali, tapi masing-masing 1 kali 10 langkah, 1 napas. Nggak boleh bocor tuh 10 langkah, nggak boleh bocor, baru habis hitungan 10 baru keluarin napas. Ya 2 kali. Itu jurus 1. Ya. Oh, jurus 2 gini. Ini. Tuh. Ini gini ya. Dari belakang ya. Ya, jurus 2 ya. Tuh. Ini gini. Gesek. Ya kan? Ya. 1. Tarik gini. Baru gini. Ya. Tuh. Ya. Jadi ini gini ya. Nah, ini gini. Langsung tusuk. 1. Muter. Cuk. Tuh. Ngelus ya. Ngelus perut pelan. Putar di pinggang 2. Itu jurus 2. Ya. Jadi jurus 2 itu 1. Ambil napas tadi. Sampai 10 ya. Nggak boleh bocor. Itu ya. Itu jurus 2 ya. Jurus 2 sama. 2 kali. Jadi 10-10. Jadi 20 langkah ya. Tapi 2 napas. Ya. Jurus 3. Jurus 3 gini. 1. 2. Balik. Nah. 1. 2. 3. Nah. 1. Muter. 2. 1. Tarik. Balik lagi. Baru kembali. Itu jurus 3 ya. Jadi jurus 3. 1. Ini ya jurus 3 ya. Sama jurus 3 20 langkah tapi 2 kali napas. Ya.
Itu jurus 3 ya. Jurus 4. Sama jurus 4 gini. Ya. 1. Hmm. 1. Muter. Tusuk. Ini ke sini. Ini. 1. Muter. Tusuk. 1. Muter. Tusuk. Nah, itu jurus 4. 20 langkah ya. 10. 2 kali napas. Biar cepet ya. Ini jangan. Ini nggak utuh ya. Kalau utuh lama banget nanti. Ya. Ini contoh-contoh jurus-jurusnya aja ya. Itu jurus 4 gitu. Nanti diulang aja terus. Ya. Jurus 5. Ya. 1. 2. Ini ketemu di sini. Ini. Putar. Diagonal. Buka. Dorong. Nah. 1. Ketemu. Putar. Ditarik gini. Diagonal. Ini buka. Dorong. 1. 2. Dorong. Ya. 1. 2. Dorong. Sama ya. 20 langkah. 10 kali 10 langkah, 1 hitungan napas. Ambil napas, nggak boleh bocor, terus langkah 10 kali baru keluarin napasnya. Ya. Gitu. Harusnya 40 langkah. Ya, kita menghadap ke timur, gantian menghadap ke mana? Ke utara ya, gantian ke barat, kemudian menghadap ke selatan. Jadi 10 langkah menghadap ke timur, 10 langkah menghadap ke utara gitu. Jadi setiap kita muter gitu. Ya, kalau asli latihannya begitu. Supaya kita nggak bosan melihat satu arah terus. Jadi gantian kan. Nanti kedua gantian ke sana gitu. Seperti itu. Ya. Itu tadi jurus 4 dan jurus 5 kebalik ya. Jadi jurus 4 yang begini dulu. Ya kan? Baru jurus 5 begini. Ya. Jurus 6. 6 atau 7 ya? Nih, 1. Muter gini. Buka. 1. Muter. Buka. 1. Ini lihat. 1. Muter. 2. Begitu ini gosok, ini kuat. Gini. Set. Nah. Ya. 1. Balik kaki. 2. 1. 2. Ini gini ya. Kita gesekkan ini ya. Menggesek magnet. Lama-lama ini jadi magnet nih. Peka. Ya. Itu ya, jurus 6 7 nih. 1. Ini biasanya kalau akhir dari jurus, habis jurus ini ya, kita ambil napas, keluarin, ambil napas, keluarin, dorong. Ambil napas, keluarin, dorong. Biasanya kalau habis jurus selesai itu seperti itu. Ya. Kemudian jurus berapa? Jurus 9. Lihat. 1. Gini. 2. 3. 4. 5. 6.
10 ya. Seperti itu ya. Itu jurus berapa? 9. Ini jurus 10 ya. Jurus 10, 1. Lihat ini. Ya, 1. 1. Ntar di belakang, putar. Siap untuk mukul. Ini juga sama. Ini. 1. 2. Ya, jurus 10 ya. Jurus 11. Jurus 11 gini. 1. Muter. Buka. Pukul. 1. Buka di muka. Pukul. 1. Gesek. Pukul. 1. Gesek. Pukul. 1. Gesek. Pukul. Di kening ya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 11 ya. Jurus terakhir ini 12 ternyata. 1, 2, 1. Nih, gesek, muter, gini. 1, gesek. 1, gesek. 1, gesek. 1, gesek. Demikian ya, contoh jurus 1 sampai 10. Ini nggak tertib, nggak teratur memang. Ya, tapi kalau mau tertib ya 10 hitungan, 10 hitungan, 10 hitungan ya. Kalau tadi ada 6, ada 7 gitu ya. Itu hanya contoh ya. Demikian rangkaian jurus inti ya, nama orang buana. Jadi pada saat begini, 1, ambil napas, tahan terus. Ya kan? Misalnya seperti itu. Sampai 10 hitungan baru keluarin. Keluarin napas di sini. Keluarin sampai sini. Kerasa semut listrik. Ya. Gitu. Nah, kalau udah ini ya kita istirahat ya. Ambil napas. Keluarin. Ambil napas. Tahan, keluarin. Ambil napas. Keluarin. Sama. Ambil napas. Itu ya. Nah, habis latihan inti, senam inti itu ya biasanya sinkronisasi ya. Ya pendinginan juga sih. Sinkronisasi itu selain mensinkronkan energi, bioenergi, biolistrik, bioplasmik, bioelektromagnetik tubuh kita ya, yang habis latihan tuh kacau tuh. Ya dirapihkan auranya, prananya, bioplasmiknya, energi biolistrik, bioelektromagnet, bioelektriknya dilapihkan ya kan.
Itu namanya sinkronisasi. Ya. Sinkronisasi itu nggak pakai angan-angan atau direncanakan dan sebagainya, enggak. Itu gerak otomatis. Jadi kita hanya niat aja ya. Saya niat mensinkronkan bioenergi saya, biolistrik, biomagnet yang ada dalam tubuh saya, aura saya, supaya dia rapi, supaya baik, supaya sempurna, dan sebagainya. Supaya kuat. Nanti kita hening aja, diem, pasrahkan, nggak usah diatur gerakannya, dia nanti gerak sendiri.